Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun bersama dengan tim kuasa hukum PDI Perjuangan melayangkan gugatan hasil pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PDI Perjuangan menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum pada pemilu 2024. Sini kita memfokuskan pada perbuatan melawan hukum oleh aparatur negara dan hal ini KPU dan semua rangkaiannya. Kemudian kalau yang di MK itu tentu kepada satu sengketa hasil. Kalau di MK sengketa hasil, kemudian di PT ada dua sebenarnya, yaitu sengketa mengenai proses. Kalah di Mahkamah Konstitusi, banteng membabi buta. Dalam arti ini banteng siapa lagi kalau bukan PDIP. Ya, tentu sangat menyakitkan. Saya pun bisa merasakan sakitnya. Perolehan PDIP di Pilpres hanya 16%. Luar biasa. Terjerumusnya. Padahal 2014-2019 adalah partai pemenang terbesar sewaktu mengangkat Jokowi sebagai presiden. Dan saat ini, karena Jokowi sudah tidak bisa ke periode berikutnya, karena hanya dibatasi 2 kali periode, maka PDIP mengusung Ganjar dan Mahfud MD, Profesor Mahfud, seorang akademisi dan ahli hukum. Dan hasilnya terjerumus. Rakyat tidak memilih. Dan itu menyakitkan. Nah, kemudian akhirnya dari kemarahan itu, ketidakterimaannya, PDIP melalui tim hukumnya menuntut atau menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan dalil-dalilnya cukup ngeri juga ya, yaitu kecurangan dengan membagi sembako TSM. Jadi memberikan sembako ke masyarakat akan masyarakat memilih Prabowo Gibran. Maklum, karena Gibran anaknya Jokowi dan menang telak 58%. Dan sehingga bisa dimengerti ya, kalau tuntutan itu mungkin Presiden Jokowi ikut cawe-cawe karena untuk kemenangan anaknya sebagai calon wakil presiden, dan itu bisa dimaklumi. Tapi apakah rakyat sekerdil itu dikasih sembako kemudian suruh nyoblos tertentu dan mau? Nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian tuntutannya lagi adalah harus didiskualifikasi karena produk kecurangan. Kemenangan itu dari kecurangan Prabowo Gibran. Itu harus didiskualifikasi dan pemilu diulang tanpa Prabowo Gibran, diikuti Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud saja. Dampak dari semuanya itu ternyata tidak para tokoh politik yang ikut campur, ternyata sebagian, hanya khususnya terlihat hanya dua yang sangat menonjol, yaitu Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, itu menyuarakan sangat keras kritikan terhadap Jokowi yang mengatakan bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Kemudian tentang TSM, ikut cawe-cawe di pemilu, mensukseskan Prabowo Gibran, macam-macam lah. Dan ternyata gerakan-gerakan mahasiswa khususnya dimotori oleh BEM, UI dan UGM itu ternyata disambut dengan hingar-bingar juga, dengan mengeluarkan petisi oleh sebagian guru besarnya.
Anda sudah tahu sendiri. Nah, di situ. Nah, di sini. Sehingga sampai para guru besar yang melakukan petisi itu mungkin saking emosionalnya sampai akhirnya tetap kalah dan memprovokasi masyarakat. Ada guru besar yang memprovokasi masyarakat, yaitu dengan gerakan rakyat. Wah, itu secara tidak langsung kan bisa dianalisis itu ajaan untuk chaos, ya, membuat masyarakat chaos, Indonesia chaos, terjadi huru-hara kan begitu, karena biar rakyat marah. Tapi apa hasilnya? Nah, yang menarik adalah hasilnya di MK, di Mahkamah Konstitusi, yaitu semua tuntutan tersebut tidak terbukti demi hukum. Jadi tidak ada itu. Apalagi tim hukumnya ternyata tidak membuktikan apa-apa, hanya omon-omon saja. Bisa Anda lihat dari persidangan-persidangan yang telah berlalu. Tidak terima di MK, apalagi luar biasa semangatnya PDIP, tuntut lagi, gugat di PT UN. Ya, PT UN untuk mengadili administrasi. Siapa yang digugat? KPU. Jadi sekarang ini adalah PDIP melawan KPU. Pencalonan Gibran dianggap tidak sah. Itulah apa yang dikatakan oleh ketua tim hukum di tuntutan PDIP di PT UN, yaitu Profesor Gayus Lumbun. Nah, seperti itu. Tapi apakah tuntutannya itu masuk akal? Coba kita dengarkan ahli tata negara untuk berpendapat tentang hal itu. Mencoba mengikuti pola berpikir dari Prof. Gayus. Bahwa ini katanya perbuatan melawan hukum. Tentunya perbuatan melawan hukum itu ada produknya. Ya. Apa sih produknya? Ya, tidak menggantung begitu saja. Pasti ada bukti-bukti disampaikan ya dalam tim hukum PDIP ini. Ya, dari Prof. Gayus tadi katakan sudah melalui proses dismissal. Ya, karena itu memang buktinya apa ya. Kemudian kalau seandainya suatu perbuatan melawan hukum, tentunya ada produk, ada yang dihasilkan. Misalnya seperti orang menabrak mobil, ya kan? Menabrak mobil, tabrakan, mobilnya penyok. Ya, ada itu kan buktinya. ada Produk ininya. yang dihasilkan bukan penetapan cawapres. Ya, jadi pasti ya kalau menurut saya ya, ini adalah perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan adalah kenapa KPU menerbitkan ya penetapan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon presiden. Kan? Begitulah salah satu pendapat dari ahli hukum tata negara. Yang jelas PDIP meradang dan tidak rela kalau Gibran sebagai kadernya itu mengalahkan calonnya PDIP. Dan tidak dipungkiri dan apa yang terjadi di dalam tubuh PDIP, sehingga kita yang ada di luar hanya bisa menduga seperti ada perpecahan di dalam tubuh PDIP, sehingga apa, banyak kader-kader militan yang hebat-hebat ya, seperti Ara, kemudian Budiman Sujatmiko itu meninggalkan PDIP, keluar dari PDIP dan bergabung dengan Prabowo Gibran. Dan hasilnya apa? Prabowo Gibran menang telak. Dan ada yang sedikit memprihatinkan apa yang dikatakan oleh Gayus Lumbun ini sangat berbahaya menurut saya. Ya, ini sangat berbahaya. Coba kita simak.
simak ya. Jadi begini, seperti yang dimuat di Kompas ya, itu kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR, diwakili anggota-anggota MPR, bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan. Maksudnya tidak melantik itu tidak melantik Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di tanggal 20 Oktober nanti. Inilah yang dikatakan oleh mantan hakim Mahkamah Agung ya, yaitu Gayus Lumbun itu ketua tim PDIP ini kan Gayus Lumbun, mantan hakim MA. Jadi kalau kita perhatikan, kalau semuanya gagal, di PT UN juga gagal, saya percaya Prof. Gayus itu kan ahli hukum, sehingga pasti gagal, sudah tahu lah. Di PT UN gagal, karena harus melalui di Bawaslu dulu. Kalau Bawaslu itu keputusannya itu gagal, baru banding di PT UN. Dan ternyata sepertinya Pak Gayus Lumbun tahu, sehingga mengeluarkan statement seperti ini. Dan bagi saya ini statement yang sangat berbahaya, karena kembali seperti para guru besar yang lalu, dengan kefrustasiannya mengajak masyarakat untuk datang di gedung menuntut anggota MPR untuk menyuarakan dan tidak melantik Prabowo Gibran. Ini akan menimbulkan chaos pasti. Dan apa itu yang diinginkan oleh PDIP? Hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, Sobat Kinoyongan, hanya sampai di sini perjumpaan kita. Semoga damai bangsaku, tidak ada huru-hara. Kompetisi Pilpres itu 5 tahunan. Yang kalah berhak menerima, karena ada perjuangan di 5 tahun mendatang. Demikian dari kami, Bang Kinayong di Kalangan. Wassalam.